Berita TV Jakarta, Bareskrim Polri telah memeriksa 30 orang baik saksi dalam kasus dugaan penistaan agama yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP, berita acara pemeriksaan, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan di Jakarta, Senin, 24 Juli 2023. Meski begitu, Ramadan tak merinci secara pasti siapa saja saksi yang sudah diperiksa penyidik tersebut. Ramadan hanya mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga tengah menjadwalkan pemeriksaan sejumlah ahli terkait kasus tersebut. Adapun daftar terhadap saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lab for, jelasnya. Nantinya, kata Ramadan, setelah seluruh pemeriksaan saksi dan ahli rampung, penyidik bakal menjadwalkan pemanggilan terhadap Panji. Setelah pemeriksaan saksi dan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG, ungkapnya. Seperti diketahui, Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren, Ponpes, Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Gumilang diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 3 Juli 2023, malam. Selain penistaan agama, polisi menemukan adanya tindak pidana lain selain penistaan agama yakni ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan baru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU. Mahfud mengatakan sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al Zaitun dan Panji Gumilang. Kami sudah menyampaikan laporan baru kepada Polri yaitu tentang dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga, menurut PPATK, mempunyai kaitan dengan kegiatan Al Zaitun. Kegiatan Panji Gumilang, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa, 11 Juli 2023. Dalam laporan yang telah disampaikan kepada Polri tersebut, kata Mahfud, disebutkan juga sejumlah tindak pidana asal yang diduga terkait. Tindak pidana asal yang diduga terkait tersebut, kata dia, diantaranya penggelapan. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS, kata Mahfud. Yang itu semua diletakkan dalam konteks pencucian uang dengan penggelapan, pencucian uang dengan penipuan, pencucian uang karena undang-undang yayasan, pencucian uang karena penggunaan dana BOS dan sebagainya. Itu sudah kami laporkan ke polisi, ke Bareskrim. Satu tindak pidana yang tidak lebih mudah dari tindak pidana yang sudah sekarang masuk di dalam penyidikan, sambung dia. Terbaru, Panji Gumilang juga diadukan terkait dugaan penyalahgunaan zakat di Ponpes Al Zaitun itu. Dia diadukan oleh perwakilan Forum Indramayu menggugat, FIM, berinisial ASM ke Polres Indramayu pada Senin, 17 Juli 2023, kemarin. Dalam aduannya, ASM menyertakan bukti berupa tangkapan layar video liputan seorang jurnalis TV nasional berinisial AW dan A. Lalu, tangkapan layar sebuah acara yang disiarkan TV nasional yang di dalam acara tersebut bersama perempuan yang merupakan mantan wali santri Ponpes Al Zaitun berinisial LS. Dari hasil perkembangan lidik yang dilakukan terdapat pengajuan soft copy transaksi ke PPATK terkait rekening atas nama Mahat Al Zaitun 3 rekening, atas nama PG 2 rekening dan J 1 rekening, kata Ramadan dalam keterangannya, Selasa, 18 Juli 2023. Ramadan melanjutkan dari hasil koordinasi di TV Deksus dengan di TV Bareskrim Polri terkait inventarisasi pelapor didapatkan sejumlah nama. Atas nama A sebagai penggalang dana cabang Jakarta dari Yayasan Kecerdasan Anak Bangsa yang terafiliasi Panji Gumilang. Atas nama I sebagai mantan pendiri Al Zaitun dan LS sebagai mantan Negara Islam Indonesia, NI, ungkapnya. Terbaru, pihak kepolisian juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi dana BOS yang dilakukan Panji. Penyelidikan ini berdasarkan laporan hasil analisis, LAH, yang diserahkan PPATK ke penyidik.
terus mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh Panji Gumilang. Sebanyak 30 saksi telah diperiksa. Selanjutnya penyidik akan melengkapi BAP para saksi dan ahli. Ramadan menjelaskan ada 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli informasi dan transaksi elektronik atau ITE, 2 ahli sosiologi, dan 1 ahli laboratorium forensik yang akan diperiksa. Panji Gumilang dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penodaan agama. Pimpinan Ponpes Al Zaitun ini pernah diperiksa tanggal 3 Juli lalu. Sampai dengan saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada para saksi sebanyak 30 saksi yang telah di BAP. Selanjutnya penyidik segera melengkapi BAP terhadap para saksi ahli. Adapun daftar saksi ahli tersebut adalah 5 ahli pidana, 8 ahli agama, 2 ahli bahasa, 2 ahli ITE, 2 ahli sosiologi, 1 ahli lapor. Setelah pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli, penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara PG. Penyidikan kasus penistaan agama yang menjerat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang masih terus bergulir. Namun sampai saat ini, polisi masih belum mengumumkan siapa tersangka dalam kasus ini. Kadif Humas Polri, Irjen Candi Nugroho menyatakan penetapan tersangka dalam kasus Panji Gumilang merupakan ranah penyidik. Irjen Candi menegaskan polisi sangat hati-hati dalam menangani kasus dugaan penistaan agama ini. Salah satu langkah yang dilakukan antara lain dengan mengumpulkan data-data yang lengkap, baik dari penuturan saksi, ahli, pencarian alat-alat bukti maupun hasil lapor. Tergantung dari penyidik, jadi kita tidak bisa mengintervensi penyidik. Jadi penyidik itu independen dan dia nanti akan menyampaikan kalau sudah lengkap akan digelar. Jadi prosesnya semua saksi, ahli, kemudian alat bukti yang lain serta hasil lapornya digelar oleh penyidik dan nanti akan ditetapkan apakah sudah cukup sebagai tersangka atau mungkin belum atau mungkin akan mendalami yang lainnya. Oke? Lagi Pak, terakhir Pak. Memang pekerjaan polisi harus hati-hati karena menentukan nasib orang. Jadi pekerjaan polisi kehati-hatian ini menjadi suatu